pada pagi hari yang indah ini, hari yang penuh berkat dan sukacita daripadamu Bapa. Kami mau mendengar firman-Mu, dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Kami mau berapi-api, berkobar-kobar bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang penuh dengan kuasa, pesan-pesan-Mu berbicara kepada setiap hati kami. Dengan bahasa yang simpel, yang sederhana, kami boleh menerima pesan-Mu ya Tuhan. Dan kami menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap menerima berkat firman-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus, kami yang siap menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang kiri kanan berikan senyuman yang luar biasa. Haleluya. Wah, penuh sukacita Tuhan baik. Tuhan silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wah, nih Bapak Ibu yang perkasa luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya lagi merenungkan waktu Pak Gembala sampaikan, Monik kamu akan pergi untuk mengisi saat ini. Saya bilang, Tuhan, saya harus berbicara apa ya? Dan Tuhan sampaikan kalau Bapak Ibu ada di tempat ini membawa doa-doa kepada Tuhan, Tuhan mau meneguhkan bahwa Tuhan mendengar doa Bapak Ibu. Hanya seringkali waktu kita membawa doa, baik ada pergumulan, ucapan syukur, keinginan, waktu kita keluar, waktu kita sudah tidak ada mungkin di tempat ini, sudah ada di rumah atau di tempat saudara dimanapun saudara datang dari mana. Kalau ada pergumulan itu datang, kalau kelihatannya situasi itu belum berubah, kita bisa khawatir. Kita mulai bisa meragukan Tuhan kembali. Karena itu Tuhan mau mengatakan, biarlah setiap iman kita teguh di dalam Tuhan. Saudara sudah 3 hari menahan rasa lapar, haus ya, tapi sudah memusatkan hati kepada Tuhan. Waktu kita datang di dalam puasa, itu bukan puasa soal makanan aja. Lapar itu tahan lapar, lebih daripada itu tuh. Saudara sedang menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup. Dan seringkali waktu lagi lemah, fisiknya lebih lemah, roh kita sepertinya juga bisa ikut lemah, saudara. Tapi hari ini biarlah kita tahu kita ada di ambang terobosan. Amin. Breakthrough, ambang pemulihan, ambang jawaban doa. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jangan pernah tanya Tuhan, apakah Engkau sanggup? Tuhan, saudara dan saya, Tuhan yang sanggup. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani percaya? Waktu saudara membawa doa-doamu dan belum melihat jawaban, apakah saudara berani percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia? Saudara mudah percaya kalau semuanya baik, ya benar kan? Kalau keluarga baik-baik ya, kalau mungkin kita sedang dapat promosi, dapat semuanya gampang begitu. Terus kalau misalnya kesehatan kita baik, mudah untuk percaya kepada Tuhan. Mudah untuk beriman kepada Tuhan. Tetapi waktu tantangan badai itu datang dalam hidup kita, Tuhan, saya ini udah berdoa, Tuhan, saya ini hidup baik, Tuhan, saya udah bayar perpuluhan, Tuhan, saya sudah memberikan hidup saya melayani Engkau sungguh-sungguh. Tapi kok hidup saya masih begini?
Saudara tidak melihat tanda-tanda. Saudara sedang melihat masalah, tapi kok nggak ada kemajuan. Saudara sedang menunggu jawaban Tuhan, sudah melakukan yang benar, tapi belum ada perubahan. Seringkali saudara, dalam menunggu jawaban, kita akan melalui waktu yang sepi. Katakan sepi. Tetapi justru di dalam waktu-waktu yang sepi, di mana kita belum melihat tanda, belum melihat mujizat, belum melihat ada kemajuan, belum melihat ada perubahan di dalam masalahmu, di dalam pergumulanmu, di saat ini banyak orang menyerah. Tetapi saudara dan saya, kita ada di sini karena kita tidak menyerah. Kita menguatkan diri di dalam Tuhan. Kita hanya bisa kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang lemah, waktu kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, waktu kita menunggu-nunggu Tuhan, Tuhanlah yang memberi kekuatan itu kepada saudara dan saya. Iman harus bergerak. Iman itu ada dalam kehidupan setiap kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, iman sebesar biji sawi saja dapat memindahkan gunung. Tapi iman sebesar biji sawi itu harus bergerak, saudara. Berarti harus percaya kepada Tuhan. Dan kita sebagai umat percaya, inilah tempatnya kita percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berperkara dalam segala hal, baik hal-hal besar maupun kecil. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Semua Tuhan datangkan untuk kebaikan. Bukan ayat ini bukan untuk semua orang, tetapi untuk orang-orang, saudara dan saya, mengasihi Dia. Waktu Tuhan bilang mengasihi Dia, berarti kita mau dekat kepada Tuhan. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau memilih taat daripada emosi kita. Kita lebih memilih kehendak Tuhan daripada kehendak kita sendiri atau perasaan kita. Jangan ikuti perasaan, saudara. Saya juga belajar terus. Mudah sekali untuk kita mengikuti perasaan, emosi, pikiran kita sendiri. Mudah sekali menjadi diri sendiri. Wait a second. Kita ditentukan, diciptakan Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jangan ikuti keinginan sendiri. Biarlah iman kita, mata rohani kita terfokus kepada Tuhan. Apakah kita menjadi discouraged, menjadi lemah waktu kita belum melihat perubahan? Justru di dalam menanti, di dalam masa-masa sepi, we have to work lebih lagi iman kita. Tuhan, saya belum melihat, tapi saya tahu Engkau adalah Tuhan yang setia. Kalau saudara melihat masa lalumu, berapa banyak pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Waktu saudara pikir, udah Tuhan kayaknya udah gak kuat, udah give up, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Tuhan akan membuat semuanya baik. Apa yang mungkin kita lihat baik, belum tentu itu benar kalau bukan dari Tuhan. Tapi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang benar, pasti itu baik. Karena itu biarlah kita stay in faith, tetap beriman kepada Tuhan. Waktu kita tetap beriman kepada Tuhan, saudara akan melihat bahwa Tuhan sedang berperkara di belakang doa-doa, di belakang kerinduanmu kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara,
Bahkan seringkali kita belum melihat perubahan karena Tuhan sedang mempersiapkan orang tersebut, orang yang terlibat dalam hidup saudara itu Tuhan sedang persiapkan. Atau kadang-kadang kita belum melihat jawaban doa karena Tuhan sedang mempersiapkan kitanya. Kita sedang dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang serupa dan segambar seperti Kristus. Itu tujuan Tuhan. Tuhan mau setiap kita menjadi seperti Dia, seperti Kristus. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, waktu Tuhan sudah datang, kebaikan Tuhan bilang, Tuhan itu selalu baik, all the time. God is good all the time, and all the time God is good. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tapi karena waktu apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Katakan, saya akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Katakan, saya kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih, saudara tahu kita semua burung elang ya. Burung yang luar biasa yang ditulis juga di Alkitab. Burung elang itu waktu induk elang melahirkan, dia mengeluarkan telur kan saudara, bukan anak elang, telur dulu. Telur itu biasanya menetas sekitar 40-50 hari. Dan induk elang itu akan mengerami, duduk di atasnya memanaskan telur itu. Tapi saudara, telur itu nggak bergerak loh. Induk elangnya itu tidak melihat, telur itu nggak keluar, nggak jadi tambah besar kan? Nggak, tetap dalam keadaan seperti itu. Terus telurnya tuh nggak goyang-goyang saudara. Induk elang itu tidak tahu apakah ada kehidupan atau tidak di dalam telur itu. Tapi dia percaya. Dia percaya. Berbeda loh saudara dengan para wanita yang melahirkan di sini. Ya, waktu saya hamil, anak saya 4, kembar yang satu ini, tapi waktu saya hamil kedua dengan kembar 3, ada 3 bayi di dalam perut saya. Itu sampai malam aja Bu tidur begitu ya, berasa kakinya yang satu main bola ya. Karena kan saya udah tahu Pak ya, 2 laki 1 perempuan, udah nggak bisa muter. Karena udah nggak bisa ini, jadi saya udah kasih nama satu-satu. Saya tahu yang perempuan selalu ada di sebelah sini, tahu. Yang perempuan paling suka nggak bisa diem, bergerak terus. Saya bilang, nggak bisa tidur ya gitu ya, mungkin lagi balet kali atau lagi apa, terus goyang. Saya bisa lihat sikutnya. Yang laki kadang-kadang kakinya ya berasa kelihatan. Suami saya itu juga bisa taruh tangannya tuh berasa banget sampai kaget-kaget gitu ya saudara. Bisa 3-3-nya kadang-kadang seringkali bergerak semuanya. Aduh gitu ya saudara ya. Saudara, kita sebagai ibu yang hamil, kita tahu ada perubahan kan. Perutnya makin lama makin besar, moodnya juga berubah-berubah ya. Mungkin ada yang hamil bisa cepat marah begitu. Ada yang ngidam, morning sickness. Saya morning sicknessnya cukup parah saudara. Dari pagi sampai pagi lagi. Ya nggak keluar rumah udah. Tapi burung elang saudara, dia harus mengerami. Telur itu tidak berubah sama sekali. Masuk di dalam a silent season. Waktu yang diam, gelap, tidak tahu. Tapi dia harus percaya. One day telur-telur ini akan menetas. Dan anak saya akan keluar. Bagaimana kalau induk elang itu tidak mengerami? Udah dia tinggal aja. Waduh, mungkin ada burung lain yang datang mulai matok-matok saudara. Dia harus menjaga dengan benar-benar, dengan baik-baik. Saya pikir, wah iya benar juga ya saudara ya. Kita bayangkan, kalau kita jadi burung elang, mungkin kita pengen tahu nih, anak saya ada nggak sih di sini, mulai dipatok-patok begitu saudara.
Kalau dipatok-patok pecah telurnya, bisa cacat anaknya, bisa mungkin mati justru. Padahal cuma pengen tahu. Saudara, seringkali Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam waktu season yang sepertinya tidak ada perubahan, tidak ada jawaban, sepertinya gelap. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatunya, dan semuanya indah pada waktu Tuhan. Kalau saudara mungkin paksakan keadaan, memaksakan kehendak sendiri, bukan kehendak Tuhan, mungkin bisa, tetapi saudara akan kelabakan, akan berat, akan segala macam, karena kekuatannya bukan kekuatan kita, bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan kita sendiri, bukan kekuatan Tuhan, tapi kekuatan kita. Biarlah kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan jawaban seperti ibu hamil, ya seperti mudah untuk kita percaya. Wah, lihat tandanya, doa saya udah mulai terjawab nih, ini segala cepat gitu ya. Tapi biasanya nggak seperti begitu, saudara. Biarlah kita tetap bersyukur di dalam masa penantian, tetap percaya, tetap berbicara seperti apa yang Tuhan janjikan. Waktu saudara keluar dari tempat ini dengan iman yang sudah diteguhkan, dengan iman yang kuat, saudara berdoa, saudara mulai melihat dengan kacamata rohani jawaban dari doa yang Tuhan telah taruh dalam hidupmu. Saudara udah dapat ayat firman Tuhan, pegang itu dan percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia. Esther, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu di cerita Alkitab bagaimana dia melewati masa-masa galau hatinya waktu seluruh bangsa Israel, Yahudi mau dibunuh, dibinasakan. Dia sendiri orang Yahudi. Bangsa itu ada di ujung kehancuran, gak ada jalan keluar lagi. Yang memerintahkan itu pejabat besar. Tetapi Esther datang kepada Tuhan, dia berpuasa, minta seluruh bangsanya berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Yes, doa itu penting. Tapi perhatikan saudara, iman saudaralah yang membuka pintu mujizat. Amin. Esther berdoa. Dia masuk 3 hari berdoa, tidak makan, tidak minum. Tapi dia gak diam-diam aja di istana duduk-duduk, nunggu. No. Dia melangkah. Dia datang kepada raja suaminya. Dan saudara tahu dari cerita Alkitab, pada zaman itu kalau dia tidak dipanggil, hukumannya, resikonya, hidupnya, kematian. Tapi dia berkata, kalau saya harus mati, matilah saya. Dia tetap percaya, dia melangkah. Waktu Esther melangkah, saudara, Tuhan bekerja. Iman kita harus berdiri, walaupun logika kita, perasaan kita, apa yang kita lihat berkata, nggak masuk akal, nggak mungkin, sulit. Saya pernah saksikan waktu itu ya Pak Alex di sini, waktu saya kembar 3, saya pakai 3 dokter yang luar biasa di Korea. 3-3-nya bilang harus selective abortion, harus satu dikeluarkan. Kalau enggak ini anaknya handicap, ini segala macam, bahkan dibilang kayaknya akan mati. Tapi suami dan saya datang kepada Tuhan dengan kelemahan secara fisik. Saya duduk seperti ibu ini udah gak bisa, udah lemes banget, infus segala macam. Tapi Tuhan kasih kobaran iman sedikit aja dalam hati. Pegang. Anak lahir memang ada tantangannya, harus masuk ICU lama. Dokter bilang lagi ini seumur hidup, katanya. Seumur hidup anak saya yang perempuan yang kecil itu, dia harus terus pakai obat di
usia bayi diambil darahnya senantiasa. Kalau dari tangannya nggak bisa, dari leher, saudara. Karena obatnya harus pas. Kalau kebanyakan dia jadi nggak bisa tidur, ini kalau kurang dia jadi lemes. Terus pegang janji Tuhan. Tuhan berperkara. Kadang-kadang Tuhan memberi jawaban instan, tapi kadang-kadang melalui proses. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau saya boleh katakan, bersaksi sedikit, anak saya yang perempuan sekarang sehat. Sekarang paling berkobar-kobar, berani banget, bukan berani kayak kurang ajar, tapi berani dalam kehidupan. Dari usia kecil, wah, independen sekali, saudara. Jadi saya melihat ini benar-benar Tuhan itu luar biasa. Tapi memang iman kita itu harus kita bawa kepada Tuhan, seperti Esther bawa kepada Tuhan, walaupun dia melihat semuanya against, berlawanan dengan apa yang dia doakan, apa yang dia inginkan. Dan Tuhan berperkara. Yusuf bagaimana, saudara? 13 tahun melewati masa sulit, kekerasan, semuanya. Dia bisa kepahitan, dia bisa marah, dia bisa bilang, Tuhan, saya ini anak baik-baik, Tuhan, kenapa justru keluarga saya yang buang saya? Tapi dia jaga hati, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa firman Tuhan terus mengatakan Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf? Karena hatinya benar di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam masa-masa seperti itu dia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, kita harus percaya melalui proses. Waktu kita melewati proses kehidupan, selama saudara dan saya pegang Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal, bersyukurlah, karena Tuhan membawa segala sesuatunya baik berikutnya. Seringkali Tuhan sedang menunggu langkah ketaatan kita, dan percayalah, Tuhan sedang membalikkan cerita. Seperti Yusuf juga, seperti Esther, waktu dia datang kepada raja, orang-orang tentara-tentara rajanya, soldiernya udah mau bunuh Esther karena pikir kurang ajar sekali. Wanita ini datang kepada raja tanpa dipanggil, ini memberi contoh yang tidak baik kepada yang lain, para pejabat-pejabat lain. Tetapi hati Tuhan mengubah hati raja, diberikan kemurahan. Yusuf, waktu kakak-kakaknya datang kepada dia bisa saja, this is my time, saya sekarang udah berkuasa, saya akan tangkap nih. Bahkan dia kalau mau bunuh kakak-kakaknya dengan balas dendam bisa. Tetapi Yusuf jaga hati. Yusuf sudah membuat keputusan untuk mengampuni kakak-kakaknya. Dia beriman kepada Tuhan bahwa ada pemulihan, dan waktu dia melangkah melakukan sesuai dengan kebenaran, Tuhan memberi kekuatan kepada Yusuf, mengalirkan kasih supranatural untuk mengampuni, untuk mengasihi. Bahkan di firman Tuhan dikatakan dia menangis waktu dia tahu itu kakak-kakaknya. Kalau bukan hati Bapa yang mengalir di dalam hati Yusuf, terjadi pemulihan yang luar biasa. Waktu Tuhan berperkara, Tuhan pasti mendatangkan jauh lebih baik, lebih besar daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Percayalah, Tuhan sedang membalikkan cerita kita. Kalau hari ini saudara mungkin ada yang dikhianati, saudara ada yang mengalami pergumulan yang luar biasa, ketidakadilan, saudara sudah membawa kepada Tuhan. Percayalah, bersyukurlah kepada Tuhan. Masuklah di dalam masa-masa sunyi bersama Tuhan, karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Saya bisa minta imam musik Brother Yoke sebagai penutup, saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang bulan lalu melihat streaming live, namanya Alex Honnold. Dia adalah climber, pendaki. Dia mendaki gunung, mendaki apa tidak pakai safety, Pak.
Ya, dia nggak ada tali safety atau helm, nggak ada. Bulan lalu di Taipei, Taiwan, dia mendaki building, ya gedung ya, berapa tingkat? Mau tahu saudara? 101 tingkat tanpa alat pengaman. Ratusan orang nonton, seluruh dunia actually yang nonton lewat Netflix streaming, karena live streaming. Itu sampai gemeter loh ngelihatnya. Saudara, dia naik, dia cuma bawa apa? Nggak bawa air putih juga, nggak ada. Dia bawa kantong isi kapur untuk tangannya supaya kalau keringetan nggak basah gitu. Dan dia harus naik itu building, nggak ada tangga ya, nggak ada lah, nggak ada lempar begitu, nggak. Dia harus naikkan tangannya, dia harus naik itu, dia lepas yang satu lagi, dia naik lagi. Bahkan ada tempat-tempat di bagian ujung-ujung tembok itu kan di China mereka percaya kepercayaan tiap building harus ada dragon ya untuk menghalau segala yang jahat. Tapi dragonnya itu dibentuk dalam bentuk lengkung begitu besar sekali. Saudara, Alex Honnold dia pegang satu, dia angkat badannya, dia pegang lagi, kegelincir sedikit saudara. Di bawah tuh nggak ada safety net, nggak ada. Ya jadi tepung, bukan tepung lagi, nggak tahu deh itu apa. 101, ini berapa tingkat? Ini 101 tingkat sampai di atas dia berdiri. Dia harus latihan untuk itu. Satu tangan dia pegang, dia ambil lagi, naik lagi. Dia lepaskan yang lama, masuk lagi ke tempat yang baru, dia pegang lagi. Saudara yang dikasihi, seringkali dalam kehidupan kita harus melepaskan ketergantungan kita yang lama, naik lagi bersama Tuhan, pegang lagi, iman kita naik lagi, percaya lagi. Mungkin sekarang saudara ada baru di level 1, ada yang udah di level 5, ada yang udah di level 10. Berapapun saudara di level berapapun, jangan pernah give up. Selalu fokus kepada Tuhan. Waktu saya lihat Alex Honnold, istrinya masuk lewat building itu, istrinya di lantai ke berapa puluh, lihat dari dalam gitu. Dia kasih kasih baik kepada suaminya. Suaminya enggak, dia cuma senyum aja, dia tetap lakukan karena dia harus fokus sudah. Yang di dalam kantor itu foto-foto, itu kan gedung ada perkantoran segala macam, foto-foto. Dalam hati saya nontonnya aja deg-degan saudara. Kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena distraction itu di samping kita, di mana-mana bisa melemahkan iman kita. Biarlah sampai di tingkat 101 atau berapa tingkat yang Tuhan telah siapkan kepada kita, mata hati kita tetap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau melihat setiap kami. Engkau mencari orang-orang yang percaya dan berkata, Tuhan, aku mau memilih dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun perasaan, walaupun apa yang saya lihat belum seperti apa yang saya harapkan, saya percaya di dalam masa-masa sunyi Engkau justru berperkara, Engkau sedang melakukan bagian. Bapa, kalau ada di antara hamba-hambamu, di area hidup mereka ada yang buntu, jalan tertutup, ada doa yang belum terjawab Tuhan, bahkan ada ketakutan-ketakutan yang selama ini mengikat. Tuhan, biarlah hamba-hambamu menerima anugerah daripada-Mu. Beri kekuatan seperti Engkau menguatkan Esther, seperti Engkau melakukan dalam kehidupan Yusuf Tuhan. Engkau juga melakukan kepada setiap kami semua. Iman kami, mata rohani kami tertuju kepada Engkau.
Bapa di surga, di mana hamba-hambamu duduk, mata tertutup semua, tidak ada yang melihat ke kanan ke kiri. Angkat tanganmu kalau saudara ada dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau melihat hamba-hambamu pribadi-pribadi yang membawa setiap pergumulan masalah ke dalam hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka rindu terobosan, pemulihan, jalan keluar. Dan hari ini ya Tuhan, di hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, iman mereka hamba bergerak, bergerak, bergerak. Api Roh Kudus menjamah setiap hamba-hambamu. Ada iman baru, ada roh yang berkobar-kobar Tuhan. Hamba-hambamu meresponi dengan iman. Bukan dengan emosi, bukan dengan perasaan, tetapi dengan keputusan percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Engkau. Tuhan, hamba-hambamu berkata, aku percaya Tuhan yang sedang membalikkan keadaan. Katakan bersama saya percaya kepada Tuhan. Oh haleluya, yang sedang membalikkan keadaan. Oh haleluya, haleluya. Yes, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik. Bapa, kami berdoa, kami percaya Tuhan, kami melangkah di dalam iman ya Tuhan. Setiap ketakutan kami telah serahkan kepadamu. Setiap pergumulan kami ya Tuhan, Kau telah angkat ya Tuhan, karena kami telah membawanya kepada Engkau Tuhan. Setiap pintu yang tertutup Tuhan, kami telah percayakan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau melakukan sesuatu yang baru. Kami percaya Tuhan, Kau sedang membuka pintu-pintu baru. Kami percaya Tuhan, hidup kami dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bangkitkan keberanian kami seperti Esther menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Tuhan, bangkitkan kasih Bapa dalam hidup kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi seperti Yusuf ya Tuhan Yesus, yang dapat mengampuni orang-orang yang tidak adil dalam hidup Yusuf ya Tuhan. Tuhan, berikan hati Abraham ya Tuhan, seperti dia percaya kepadamu pada saat dia harus mempersembahkan anaknya yang terbaik kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Bapa kuasa-Mu membalikkan setiap keadaan untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, terobosan sedang terjadi. Kami percaya Tuhan, kemenangan sedang disiapkan. Kami percaya Tuhan, kami dibangkitkan hari lepas hari, dan kami Kau sendiri yang memegang tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan. Karena itu kami tidak bimbang, karena itu kami tidak takut Tuhan, karena kemenangan ada bersama kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mengundang hamba-hambanya yang melayani. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Siapkan hati sebelum kita menerima perjamuan kudus. Kita tahu waktu kita menerima perjamuan kudus, ini adalah waktunya kita masuk dan mengenang kasih dan pengorbanan Allah. Kalau ada hati-hati yang Tuhan Roh Kudus sedang berbicara, kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Lakukan itu saat Ibu Liga dan Brother Yasir, semua imam musik menaikkan
pengagungan kepada Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Saat ku melihat jalanku, saat ku mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Percaya kepadamu. hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sebelum kita masuk dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus melalui tubuh dan darah Yesus, di tangan saudara ada firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu dan renungkan. Saya mendapat dari Mazmur 91 ayat 7. Firman Tuhan berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami telah masuk di dalam doa pribadi kami, membereskan hati kami Tuhan. Karena firman berkata kami harus menerima dengan hati yang benar. Dan kami mau Tuhan, hati kami benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Siapakah kami Tuhan sebelum Engkau menyelamatkan kami? Kami adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih-Mu begitu besar. Engkau mati di kayu salib bagi setiap kami, menebus dosa-dosa kami. Bahkan Tuhan, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini ya Tuhan, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu. Sehingga tidak ada seorang pun yang percaya kepada-Mu kami binasa, tetapi sebaliknya Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang kekal. Kekal Tuhan, kekal bersama-Mu. We don't want to take it for granted, Lord. Kami tidak mau mensia-siakan. Kami mau hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Roh Kudus tuntun kami, mampukan kami hidup benar, hidup kudus di hadapan Bapa kami yang kami kasih. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Roti di tangan kami saat ini kami angkat tinggi di hadapan-Mu dan datang dengan ucapan syukur untuk kasih dan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Yesus Kristus pada malamnya diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah saudara
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Yesus. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau ada di antara saudara yang saat ini datang dengan sakit penyakit, datanglah dengan iman kepada Tuhan. Taruh tanganmu di bagian yang sakit, lebih dari satu bagian, taruh tanganmu di dada, dan percayalah itu bukanlah tanganmu lagi, oh haleluya, tetapi tangan Yesus Kristus yang berlubang terpaku di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah sembuh. Terimalah semua di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, kami beriman, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang Immanuel, Allah yang amin, Dia setia Tuhan. Bapa di surga, cawan di tangan kami adalah peringatan akan darah Yesus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Engkau yang berfirman, sebab inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Engkau menebus kami dengan darah anak domba Allah yang kudus. Melalui darah Yesus, Tuhan, Kau menguduskan kami, menyucikan kami, mentahirkan kami. Kami datang dengan ucapan syukur, dengan iman. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan. Kami percaya dengan iman, Engkau bukan hanya menebus dosa kami, menyembuhkan kami, tetapi Engkau juga mematahkan setiap kutuk-kutuk. Engkau mengatakan kutuk keturunan, kutuk perceraian, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kegagalan, kehancuran, ikatan-ikatan dosa, segala yang najis yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, melalui darah Yesus kami percaya. Oh, ada pengampunan, ada penebusan, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat, ada berkat multiplikasi, ada berkat generasi, ada kebangkitan, ada kemuliaan, ada kemenangan, ada kuasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat cawan, dan demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan atas aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ini yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Setiap kita berdiri di hadapan Tuhan dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur Pandang Yesus yang berbuat segala yang baik di dalam dan saya, dan ucapkan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Setiap pribadi lepas pribadi, kesehatan, keluarga, pernikahan, keuangan, setiap doa-doa, rencana-rencana yang dibawa kepadamu, Tuhan berikan hikmat marifat dari sorga, kekuatan, kemampuan, pengurapan untuk mampu melakukan tugas-tugas perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Tuhan terima kasih Tuhan, berkati dengan luar biasa ya Tuhan.
Di mana mereka bekerja, mereka menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Bahkan orang melihat ada Yesus, ada kreativitas daripada hamba-hamba-Mu. Ada solusi yang mereka bawa, di mana mereka berusaha, berdagang, bekerja Tuhan, berumah tangga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka berbeda Tuhan karena ada tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami telah terima berkat-Mu. Semua yang telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Puji Tuhan. Kita akan bersembahyang. Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa hari ini kita menerima firman Tuhan yang menguatkan kita. Ingat, kita harus fokus kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh masuk di hari ketiga Tuhan. Kau telah menguatkan fisik kami Tuhan. Kau telah menguatkan roh kami Tuhan. Kami boleh menerima makanan rohani daripada-Mu setiap hari sehingga roh kami dikuatkan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan melalui pesta murni Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap fokus kepada-Mu Tuhan. Hati kami mau tetap melekat kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah jalan keselamatan bagi kami. Ingatkan kami Tuhan untuk berjalan seturut dengan firman-Mu. Ada firman-Mu yang selalu menjaga perkelakuan kami Tuhan. Bagaimana reaksi kami atau respon kami terhadap dunia ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi jalan kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun banyak pergumulan yang kami alami, tapi kami punya firman-Mu yang menuntun kami. Biarlah hati, pikiran, dan roh kami tetap fokus kepada-Mu Tuhan. Kami menantikan jawaban daripada-Mu. Pada saat kami juga sudah menerima jawaban daripada-Mu, kami tidak melupakan Engkau, tapi kami tetap fokus Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun kami Tuhan untuk masuk di dalam rencana-Mu yang indah. Kami percaya Tuhan, hidup kami mau persembahkan seutuhnya di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup bijaksana Tuhan sampai ke garis final Tuhan. Dan Engkau memberikan kami mahkota kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati setiap kami, berapapun yang kami pakai Tuhan, yang kami berikan Tuhan. Ini adalah benih yang baik Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati doa puasa ini. Dan Kau tambahkan jiwa-jiwa untuk kami boleh sama-sama bersekutu mempermuliakan Kau, menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu, setiap usaha pekerjaan mereka, dagang mereka, bisnis mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan berkati. Dan biarlah hati kami Tuhan, kami mau tetap fokus kepada-Mu Tuhan, memegang firman-Mu, dan kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk memberi hanya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sembah.
ada di pikiran saudara, catat di pikirannya, ingat hari ini yang mati siapa ya? Saya bilang yang mati ini Like yang kurang sabar, Like yang agak-agak sombong, Like yang agak-agak gimana itu. Bikin diri sendiri aja ke Pak. Hari ini yang mati apa ya? Hari ini yang mati apa ya? Hari ini yang mati apa? Sampai kita ketemu lagi pada bulan depan, kita bisa bersaksi. Aku udah mati loh, dalam hal ini aku mati loh. Aku sekarang hidup baru. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada besok ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Yang datang ke sini tuntut Tuhan harus sesuai dengan maunya. Mati dia. Yang datang ke sini mengatur Tuhan waktu yang Tuhan katakan. Mati dia. Dan kita semua akan berkata, semua terjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sekalipun engkau ada dalam lama-lama suci seperti saya khotbah Pastor Mali, bukan berarti Tuhan tidak bergerak, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau mau, bukan yang aku mau. Sekali lagi ya, yang Kau inginkan. Yes, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Sebelum kita dengarkan pengumuman, bisa salaman kiri kanan dan katakan, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Saya persilahkan untuk menyampaikan pengumuman.